Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Imam dalam sholat berjamaah, sholat fardu, itu disunahkan untuk memperpendek, meringankan sholat. Artinya karena dia sebagai seorang imam yang jelas memiliki makmum. Dan makmum ini memiliki kesibukan atau memiliki hajat sendiri-sendiri. Ada yang memiliki hajat, keinginan agar sholatnya cepat karena dia meninggalkan di rumahnya, ya, ada keluarganya yang sakit, kemudian harus segera ditunggu, harus selalu didampingi. Ada pula yang punya hajat, dia dalam posisi sakit, dalam kondisi sakit. Dia sudah berjanjian, ya, sebelum sholatnya itu sudah janjian. Artinya dia memiliki janji nanti setelah sholat selesai akan ketemuan. Artinya sekali lagi bahwa jamaah itu memiliki hajat yang beragam, yang seorang imam tidak tahu, ya. Oleh karena kemudian dianjurkan, disunahkan agar imam ini dalam melaksanakan sholatnya itu dipercepat, diperingan, disederhanakan. Akan tetapi, ya, dia harus memperhatikan sunnah ab'ad dan sunnah hayatnya. Di dalam kitab I'anatut Thalibin halaman 14 pada juz yang pertama dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa yusannu lil imami takhfifus salati ma'a fi'li ab'adin wa hay'atin bihaitsu la yaktasiru 'alal aqalli wa la yastawfi al akmala. Jadi seorang imam disunahkan meringankan sholatnya, mempercepat sholatnya, menyederhanakan sholatnya. Akan tetapi tetap memperhatikan, melaksanakan sunnah ab'ad, ya, seperti tetap melaksanakan tasyahud awal secara sempurna. Kemudian memperhatikan tetap melaksanakan sunnah-sunnah hayatnya. Kita tetap membaca tasbih pada saat kita ruku, pada saat kita sujud. Kita tetap membaca iftitah, ya. Jadi tidak kemudian dikatakan mempersingkat atau menyederhanakan itu terus sunnah abadnya ditinggal, sunnah hayatnya ditinggal. Itu tidak, sama sekali tidak demikian. Jadi sholat yang kita maksudkan dengan menyingkat, dengan menyederhanakan itu tetap melaksanakan sunnah-sunnah abadnya dan sunnah-sunnah hayatnya. Bahkan di sini dikatakan bihaitsu la yaktasiru 'alal aqalli wa la yastawfi al akmala.
dengan sekiranya tidak mencukupkan pada sunnah yang paling sedikit, yang paling ringan, dan tidak sampai mengambil kesunahan yang paling sempurna. Ini sebuah gambaran. Disebutkan di sini, qauluhu ma'a fi'li ab'adin wa hay'atin, ay anna takhfifal masnuna la yakunu bitarkil ab'adi wal hay'ati, bal yakunu ma'a fi'lihima. Yang dimaksudkan meringankan, menyingkat sholat, yang dimasnunkan, yang disunahkan, itu adalah tidak dengan cara meninggalkan sunnah ab'ad dan sunnah hayatnya. Akan tetapi kita tetap melakukan sunnah-sunnah ab'ad dan sunnah-sunnah hayatnya. Qauluhu bihaitsu la yaktasiru, itu demikian maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bihaitsu la yaktasiru, hadza taswirun litakhfifil matlubi, wa qauluhu 'alal aqalli katasbihatin wahidatin, wa qauluhu wala yastawfi al-akmala kal ihda asyrata tasbihatan, bal ya'ti bi adnal kamali kasalasi tasbihatin. Dan yang dimaksudkan tidak mencukupkan sunnah yang paling kecil, ini gambaran sebuah menyingkat sholat atau menyederhanakan sholat yang disunahkan, yang matlub, yang dianjurkan. Dan yang dimaksudkan kesunahan yang paling sedikit itu seperti membaca tasbih 1 kali, subhanallah. Itu di dalam kita saat rukuk dan kita saat sujud. Kita rukuk dengan cukup membaca subhanallah sekadar sebagai tumakninah itu. Karena di dalam kita rukuk kita juga diharuskan tumakninah, yaitu berhenti sejenak, tidak menggerakkan anggota badan sama sekali dalam kadar waktu kira-kira sepanjang bacaan subhanallah. Nah, bacaan subhanallah ini al-aqallu, bacaan yang paling kecil, yang paling sedikit. Jadi bihaitsu la yaktasiru itu artinya tidak mencukupkan al-aqallu, yaitu cukup membaca 1 kali tasbih subhanallah. Yang kita sering baca ya di dalam rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tidak hanya cukup membaca 1 kali, ya, itu, dan tidak pula kemudian membaca yang sempurna, yaitu 11 bacaan tasbih. Kal ihda asyarata tasbihatan. Jadi tidak mengambil 1 kali bacaan tasbih dan tidak pula sampai mengambil yang sempurna, yaitu 11 bacaan tasbih. Bal ya'ti bi adnal kamali kasalasi tasbihatin. Bahkan atau tetapi dia hendaknya mengambil bacaan yang di bawah yang sempurna,
seperti membaca 3 kali tasbih. Jadi yang dimaksudkan menyederhanakan, yang dimaksudkan menyingkat waktu itu, menyingkat sholat itu tidak sampai mengambil yang paling cepat, yaitu 1 kali tasbih bacaan di dalam sujud dan rukuknya. Akan tetapi adnal kamal, yaitu 3 kali bacaan tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau ingin lebih baik lagi ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini di dalam sujud. Ketika di dalam rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Jadi sekali lagi bahwa yang dimaksudkan disunahkan memperpendek itu tidak melampaui ya, sampai dengan bacaan yang sempurna, yaitu 11 kali tasbih, dan tidak pula mengambil bacaan yang paling sedikit, yaitu sekali tasbih. Akan tetapi kita mengambil yang 3 kali tasbih. Jadi sehingga kalau ada seorang imam kemudian dia lakukan sholatnya cepat-cepat ya, sangat singkat, terus dia beralasan karena seorang imam itu harus mempercepat sholatnya. Akan tetapi dia hanya sekali baca tasbihnya, katakanlah, di dalam rukuk dan sujudnya. Dia alasannya begitu. Saya sholat memang saya singkat. Kenapa? Karena itu dianjurkan sebagai seorang imam. Makanya saya baca tasbihnya cukup sekali. Subhanallah langsung i'tidal, subhanallah langsung julus, subhanallah langsung terus tasyahud. Tidak demikian. Subhanallah, sami Allahu liman hamidah, subhanallah ya. Tidak demikian. Akan tetapi yang dinamakan takhfifus shalah ya, seorang imam itu harus tidak sampai mencapai bacaan yang sempurna, akan tetapi tidak pula mengambil bacaan yang paling sedikit. Kemudian manakala sampai melakukan tatwil, itu hukumnya makruh, manakala tidak ada kesepakatan persetujuan dari para makmumnya. Wala yastaufi al-akmala illa in radhiya bitatwilihi mahsuruna. Jadi tidak boleh seorang imam itu bacaannya panjang-panjang, mengambil yang sempurna, seperti membaca tasbihnya sebanyak 11 kali. Itu tidak boleh. Hukumnya makruh, kecuali ada kesepakatan para jamaahnya. Demikian pula terlalu singkat ya, terlalu cepat juga tidak boleh, karena jamaah itu tidak semuanya sehat, tidak semuanya masih muda. Ada yang jamaah di belakang itu sudah tua, sehingga membutuhkan waktu yang cukup untuk bisa gerak dari rukun fi'li ke rukun fi'li yang lain dengan
tetap memperhatikan tumakninahnya. Sehingga seorang imam tidak boleh ya, atau makruh hukumnya manakala dia mengambil bacaannya yang terlalu sedikit atau batas minimal, seperti bacaan tasbih di dalam sujud atau di dalam ruku dengan cukup membaca 1 kali tasbih subhanallah. Ini terlalu cepat, dan kecepatan yang demikian itu bukan yang masnun, bukan yang disunahkan. Oleh karena maka sekali lagi, kalau sangat cepat dengan mengambil 1 kali bacaan, ini misalnya dengan cukup subhanallah, padahal subhanallah itu adalah kadar waktu untuk tumakninah, jadi sangat cepat sekali. Ya, tindakan seorang imam yang demikian ini hukumnya makruh. Yang masnun itu cepat tapi tetap terkendali. Minimal bacaannya bukan sekali, akan tetapi 3 kali tasbih. Subhanallah, 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 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu contoh gambaran saat kita sujud dan saat kita rukuk. Dan itu kesederhanaan ya, meringankan yang disunahkan. Kurang itu namanya melampaui yang disunahkan, sehingga dipandang makruh, tidak lagi masnun tapi makruh. Terlalu lamban ya, mengambil yang sempurna bacaan tasbihnya 11 kali, ini juga makruh, namanya tatwil. Dan tatwil ini boleh-boleh saja, sah-sah saja manakala ada kesepakatan dari para jamaah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semuanya. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.